As-samarah. As-samarah. Apa samarahnya ilmu kalam? Apa? Samarah ini adalah faedah. Sebenarnya kita ini belajar ilmu kalam untuk apa? Untuk apa? Ilmu kalam mempunyai 3 faedah. Mempunyai 3 faedah. Yang pertama adalah yakunul aqaid ad-diniyah mutqanatan la tuzalziluhu syubahul mubtilin. Barang siapa belajar ilmu kalam, maka akidahnya akan mutqan. Kata-kata mutqan ini akidahnya akan kuat. Yang mana akidah yang kuat ini la tuzalziluhu syubahul mubtilin. Tidak boleh untuk apa? Digoyahkan. Tuzalzil itu digempakan. Zalzala maknanya dikacau. Orang yang belajar ilmu kalam tidak akan mungkin akidahnya untuk goyang. Dia boleh menggoyangkan akidah orang lain. Dia boleh menggoyangkan akidah orang lain. Tapi akidah dia tak mungkin goyang. Subhanallah ya. Ini juga kenapa beberapa ashabut turuq tak suka dengan ilmu kalam. Benar, tak suka dengan ilmu kalam. Karena ada unsur la tuzalzilu. La tuzalzilu. Karena setiap ilmu tuan-tuan tak oke lah sikap tuan-tuan hadirin. Setiap ilmu itu macam ada efek masing-masing. Contoh, orang yang belajar ilmu lughah dia lembut. Tengok, dokter lughah, profesor lughah, hatinya pasti lembut. Kenapa? Karena lughah ini mabnaha ala dzauq. Ini syairnya tak apa? Tak benar. Tahu dari mana? Perasaan saya tak sedap. Perasaan saya tak sedap. Tak tahu, saya dengar kalimat ini kuping saya gatal. Banyak tak macam itu? Orang yang sudah ahli translate, dia tak tahu ini benar atau salah. Dia tak tahu sebenarnya. Cuma ada sesuatu, ada tak tahu. Kuping saya macam keriting apa? Kuping saya tak sedap. Karena lughah itu dzauq, dan dzauq itu memerlukan sesuatu yang lembut. Karena itu orang yang belajar lughah hatinya pasti lembut. Orang yang belajar fikih biasanya suka bikin gaduh. Iya, kenapa? Karena urusannya dengan permasalahan. Guru saya, salah seorang mufti tarim namanya Syekh Muhammad bin Ali Al-Qadar, suka marah. Kenapa? Karena setiap hari orang datang masalah perceraian, masalah kacau, masalah harta waris. Orang marah di depan dia semua. 30 tahun tengok orang macam itu, dia juga akhirnya tertular. Macam itu. Orang belajar fikih akan sering melihat permasalahan. Orang yang belajar ilmu kalam, dia punya efek. Efeknya ini apa? Confident. Dia confident. Confident ini boleh jadi apa saya bilang ya? Offset, lebih menjadi kibir, menjadi sombong, meremehkan orang lain. Confident bukan sombong ya. Sombong itu dua, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Confident ini Anda merasa saya ini benar tanpa meremehkan orang lain. Kadangkala confident terlalu tinggi boleh jadi dia meremehkan orang lain. Karena itu beberapa tarbiyah turuqi sufiyah tak suka. Karena boleh jadi, dan saya tengok banyak yang seperti ini. Awal-awal macam itu tuh biasa, Awal-awal macam itu. Itu memang tarbiyahnya mutakalimin macam itu.
Beda dengan tarbiyahnya sufia, kita diberi wirid banyak, kita disuruh puasa, kita disuruh ini. Tarbiyatul mutakalimin tak macam itu. Anda berdebat. Pertama debat, marah. 2 kali, marah. 4 kali, marah. 5 kali dia akan tenang, biasa. Lebih tenang, 6 kali lebih tenang, 7 kali lebih tenang. 10 kali, akhirnya jiwanya akan tenang. Betul apa tidak? Karena itu mutakalimin mempunyai thariqah di dalam tarbiyah. Yang mana inti dari tarbiyah mutakalimin akan menjadi la tuzalziluhu syubhul mubtilin. Bal satu zalzil anta al mubtilin. Satu zalzil anta ada oke-nya, ada taknya. Kadangkala orang yang belajar mantik ilmu kalam awal-awalnya akan macam dia paling hebat satu dunia. Semua orang debat dengan dia. Mungkin hatamaknya pun ada debat dengan dia. Kenapa? Nah, masa Tom yang cili padi? Beri saya dalilnya. Nah, masa pun perlu dalil. Lama-lama saya yakin. Lama-lama saya yakin. Itulah makna tarbiyatul mutakalimin, tarbiyatul jadal. Terus dia apa jadal itu macam mana? Wanita dikepang. Wanita kalau rambutnya panjang, rambutnya macam dia apa? Macam Angelina Jolie, Lara Croft. Rambutnya macam apa? Kalau orang Indonesia cakapnya dikepang. Jadal itu dari kata-kata mengkepang rambut. Jiwa Anda akan terus dilipat sampai jiwa Anda ini fleksibel. Tapi awal-awal Anda akan marah. Anda akan marah. Lama-lama Anda akan menjadi confidence. Tapi yang melebihi batas boleh menjadi kibir. Karena itu banyak sekali turuq sufiyah, bukan banyak, ada turuq sufiyah tidak mengizinkan para muridnya mendalami ilmu kalam. Bukan mempelajari, tapi mendalami. At-ta'ammuq fi ilmil kalam. Katsir minhum ya. Katsir minhum la yuhibbuna at-ta'ammuq fi ilmil kalam. Ada beberapa orang tak suka ilmu kalam, Amsal Wahabi, tapi bukan ini maksudnya. Maksudnya tidak ingin akidah mereka terekspos. Karena itu dibilang akal takyah ini. Tapi itu sufiyah karena mereka takut muridnya boleh offset, boleh melebihi batas. Itu saja sebenarnya. Oke, itulah faedah yang pertama, bahwasanya akidah ilmu kalam itu boleh menjadikan al-aqaid ad-diniyah mutqanatan la tuzalziluhu syubahul mubtilin. Faedah yang pertama dari ilmu kalam adalah menjadikan akidah kita kuat, yang tidak bisa setelah kuat itu tidak boleh digoyahkan. Yang kedua, ilmu kalam mempunyai faedah di dalam perkara dunia. Perkara dunia, wa huwa intidhamu amril ma'ash. Ketika kita belajar ilmu kalam dan ilmu kalam ini tersebar, kota yang banyak tersebar ilmu kalam di situ, hidupnya teratur, hidupnya bukan tenang, tersistem. Tak ada yang. Karena kenapa? Ketika Anda ilmu kalam ini tersebar, otomatis aqaid Islamiyah ini kuat. Karena tidak akan mungkin ilmu kalam itu tersebar kecuali akidah Islamiyah sudah kuat. Ketika aqaid Islamiyah ini kuat, otomatis orang akan menerima hukum-hukum syariat. Mereka ada semacam qanaah nafsiyah. Apa qanaah ini? Meyakini, yakin dalam dirinya bahwasanya hukum syariah adalah afdalul hukum. Afdalul hukum. Setelah mereka meyakini hukum syariat adalah hukum yang paling oke, mereka akan melakukannya bukan karena diperintah oleh
presiden atau raja atau perdana menteri, akan tetapi karena mereka menyadari dari diri mereka sendiri bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling benar. Setelah mereka mengetahui akidah yang benar dan tersebarnya ilmu kalam, setelah mereka menggunakan hukum syariah, disitulah akan terjadi intidham. Apa intidham itu? Bahasa Melayunya tersusun, rapi, apa teman-teman? Sistem. So kita tengok di Malaysia ada sistem. Islam juga punya sistem. Mutakalim akan menjadikan dalam diri kita bahwasanya sistem Islam lebih baik daripada sistem-sistem yang lain. Yang mana sistem Islam akan membawakan kepada diri kita harmoni. Maknanya, selain sistem Islam yang mengaku boleh membawa harmoni dalam kehidupan manusia, itu dusta. Ada sistem kapitalisme, ada sistem komunisme, semua itu sistem. Dan mereka mengklaim sistem inilah yang paling baik. Kita sebagai mutakalim harus meyakini, selain kita meyakini, kita membuktikan bahwasanya sistem Islam adalah sistem yang paling baik. Dengan sistem itu, kita boleh menjadikan kehidupan kita itu oke. Kehidupan kita itu oke, dan itu tidak akan mungkin. Ya ikhwan, tidak akan mungkin kecuali dengan ilmu kalam ini. Dengan ilmu kalam ini, ilmu tasawuf wallahu a'lam tidak akan boleh buat macam itu. Ilmu fikih al-mujarrad tidak akan boleh buat macam itu. Ilmu nahwu tak akan boleh buat macam itu. Tapi ilmu kalam lah. Wallahu a'lam, itu qanaah nafsiyah dari diri saya. Islam tidak akan bangkit lagi seperti semula kecuali ilmu kalam ini tersebar. Tanpa tersebarnya ilmu kalam, tak akan ada. Majelis-majelis yang ada sekarang, banyak majelis. Satu saja, fitnah satu saja akan habis. Tapi semua sudah terjadi di negara-negara yang saya tuju. Dan tidak ada sistem wallah, tidak akan ada sistem yang bisa menjaga persatuan sebuah negara kecuali sistem ahli sunnah wal jamaah. Tidak akan ada. Tidak akan ada sebuah sistem yang boleh menjaga persatuan orang-orang Islam di Malaysia, di Indonesia, dimanapun, kecuali sistem ahli sunnah wal jamaah. Bukan sistem Wahabi, wala sistem Syiah, wala sistem apapun, tidak akan mungkin. Karena kenapa? Kita mempunyai mabda yang sangat yang sangat berharga di dalam ahli sunnah itu. Kita tidak mengkafirkan orang yang berbeza pendapat dengan kita. Selama itu di dalam masail furu'iyah. Di dalam masail usuliyah pun kita cakap mubtadi'. Kita tak cakap kafir. Oh, Allah itu lahu jisim. Salah, mubtadi'. Kafir? Tak. Orang mubtadi' hukumnya kita ajak dia berdiskusi. Bukan kita ajak begitu. Tapi selain ahli sunnah wal jamaah, khilaf sedikit saja. Kafir, musyrik, apa? Halal halnya. Macam mana sistem seperti ini boleh menjaga persatuan di antara masyarakat? Tak mungkin ada. Dan kita sudah tahu macam mana jika sistem selain ahli sunnah ada di sebuah negara. Kita tengok di Timur Tengah, apa jadi? Sampai sekarang Suriah tak selesai. Yang lain-lainnya sudah mulai. Kenapa? Ghiyab sistem ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak ada yang namanya toleransi. Di ahli sunnah wal jamaah sangat ada mabda toleransi. Kita tidak boleh menyakiti orang yang berlawanan pendapat dengan kita. Kita ajak diskusi, oke, sakiti tak? Macam mana? Ibn Taimiyah di penjara
bukan karena dia mujassimah, bukan karena itu, tapi karena dia orang tukang gaduh. Dia orang tukang gaduh. Diajak debat, kalah, tetap cekal. Diajak debat lagi, tak datang. Tapi di mimbar terus bising. Anda ini bukan orang ahli ilmu, tapi Anda ini boleh jadi tukang bising. Kalau ada orang tukang bising di Malaysia macam mana? Dia bukan tukang gaduh. Lu tangkap masuk penjara agar dia berakal sikit. Jangan buat gaduh. Jangan buat gaduh. Anda ada diskusi, ahlan wasahlan. Kita sediakan tempat yang muhtaram, tempat yang terhormat, hadir thalabatul ilm, hadir semua, kita berdiskusi. Tapi Anda diajak berdiskusi tak mau, tapi terus apa? Bising. Anda tak nak ilmu, Anda nak bikin gaduh. Kalau Anda bikin gaduh, urusannya bukan dengan saya, urusannya dengan polis. Dengan saya urusannya ilmu. Dengan polis urusannya gaduh-gaduh. Itulah uslub ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada ta'assub sama sekali. Kalau sistem semacam ini hilang dari masyarakat, habis kita punya tamadun. Kita punya tamadun. Dan itulah yang dikatakan Syekh Said ketika beliau datang 2 tahun yang lalu ke Malaysia. Kita sudah tahu bagaimana kalau selain ahli sunnah wal jamaah memegang kendali sebuah negara, habis. Masyarakatnya saling mengkafir-kafirkan, masyarakatnya saling membid'ah-bid'ahkan. Tapi kalau ahli sunnah yang pegang, ini pendapat, kita harus menghormatinya. Bukankah ini yang kita cari di dalam dunia? Ketenangan dan toleransi. Dan itu hanya ada di akidah ahli sunnah wal jamaah, dan itu tidak akan mungkin tersebar kecuali kita benar-benar mempelajari ilmu kalam dan menyebarkan ilmu kalam. Dan ini adalah qanaat nafsiyah saya, bahwasanya Islam tidak akan bangkit kecuali dengan tersebarnya ilmu ini sedemikian rupa, seperti tersebarnya ilmu ini ketika zaman-zaman dahulu. Wallahu a'lam. Katanya yang tegang sangat macam ini. Kenapa saya sedikit confused? Kenapa semua diam? Diam itu ada 2 kemungkinan, faham dan tak faham. Faham karena itu diam, semua faham karena itu diam, atau semua tak faham karena itu diam. Saya tak tahu yang mana. Yang mana tuh Kamala? Semua aja. Jangan lagi insyaallah. Insyaallah. Mungkin lebih sejuk. Karena ilmu ini dia ini ilmu khusus. Ilmu khusus. Karena itu namanya ilmu kalam. Namanya apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam ini dia tidak akan boleh dipahami kecuali kasratul kalam. Banyak kalam. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fikih tak ya banyak kalam. Banyak baca saja boleh. Sering banyak baca saja. Ilmu kalam, kalau ada banyak baca, tak boleh jadi alim ilmu kalam. Harus banyak diskusi. Karena itu namanya ilmu kalam. Ilmu lughah, tak boleh Anda menjadi lughawi tanpa banyak bicara. Ilmu fikih boleh menjadi faqih tanpa banyak bicara. Tapi Anda tidak akan menjadi mutakalim kecuali dengan banyak bicara. Itulah di antara kenapa namanya ilmu kalam. Faedah yang ketiga dari ilmu kalam adalah an-najah fil akhirah. Selamat di akhirat. Maknanya orang yang mempelajari ilmu kalam dan mengetahui akidah-akidah yang benar, insya Allah dia akan selamat di akhirat.